Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di part 2 bareng Family Rashid. Setelah tadi ngaji bareng di video pertama, sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah penting dan menyentuh, yaitu sesi sharing saling mengingatkan. Dan di akhir acara kita isi dengan sesi berbagi. Semoga menginspirasi ya. Ikutin terus keseruannya, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. الصلاة لما تبين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدث الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini pengajian yang kedua setelah kemarin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, agama, dan tentunya kesempatan kembali bertemu di pengajian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita yang sudah pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berselawat, senantiasa bersama ikuti sunnah beliau di akhir nanti mendapatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya nggak pada fokus nih. Ya, kebetulan hari ini hari apa? Hari Jumat Sayyidul Ayyam, atau hari yang kita dianjurkan memperbanyak salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para rasulnya berselawat kepada Nabi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita disuruh juga, makanya wahai orang yang beriman, perbanyaklah selawat terutama di hari Jumat. Kita selawat dulu boleh nggak? Selawat Jibril aja ya. Ya, selawatan. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu hari ini temanya akan saya keberlanjutan. Nanti temanya adalah kita tentang sholat. Mungkin selama ini kalau ditanya sholat semua pasti sholat. Kalau pas sholat sudah muslim dong. Ya. Kalau ditanya sholat semua pasti sholat. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi sholat atau tidak. Insya Allah semuanya sholat. Tapi pertanyaan yang pertama adalah, apa butuh tak sholat kita? Saya ingin tanya kepada ibu semua, apa itu butuh tak sholat kita? Ayo, pertanyaannya, Allah itu butuh tak sholat kita?
Ayo, coba ngacung yang jawab enggak. Oh, yang jawab enggak, Allah nggak butuh sholat kita. Sekarang yang jawab iya, kalau Allah itu butuh sholat kita, coba ngacung. Coba ngacung yang Allah itu butuh sholat kita. Yang lain nggak mau ngacung, nggak tahu, nggak mau tahu. Ayo, saya tanya lagi ya, pelan. Apakah Allah itu butuh sholat kita nggak? Apakah Allah itu butuh sholat kita atau tidak? Coba ngacung yang butuh. Kalau Allah itu butuh, enggak ya? Berarti Allah itu nggak butuh sholat kita. Yakin? Yakin bu? Yakin nggak? Jawabannya yakin nggak? Nah, sama yakin. Ya, kalau pertanyaannya apakah Allah butuh sholat kita, maka Allah sudah barang tentu tidak butuh dengan sholat kita. Makanya dalam salah satu firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, jika pun seluruh manusia, jin sampai apapun makhluknya itu semua di dunia ini bahasanya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka itu tidak akan sedikit pun menambah kekuasaannya. Begitupun sebaliknya, jika pun manusia seluruh jin dan makhluknya di dunia ini berdurhaka kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi sholat kita ngaruh nggak sama kuasanya Allah? Ngaruh nggak? Ayo, kok nggak yakin lagi pada jawabannya? Sholat kita tetap berpengaruh nggak sama kekuasaan Allah? Enggak. Jadi berarti Allah itu butuh apa enggak sholat kita? Enggak atau iya nih? Yang posisi terjawabnya enggak atau iya? Enggak atau iya? Enggak yakin deh jawabnya. Berarti tadi kan sudah bilang, kalaupun seluruh makhluk di dunia ini beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Begitu sebaliknya, kalaupun seluruh makhluk jin dan semuanya durhaka kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi Allah butuh sholat kita. Nah, jawabannya harus tidak. Tidak. Berarti Allah tidak butuh sholat. Terus kenapa Allah suruh kita sholat? Ayo, tadi bilangnya Allah itu tak butuh sholat kita, tapi Allah nyuruh kita sholat, bahkan dipaksa kita harus sholat. Karena hukum sholat hukumnya apa? Berarti kita dipaksa dong? Iya benar nggak? Dipaksa disuruh sholat, tapi Allah nggak butuh. Nah, kenapa disuruh kita sholat? Ayo, pertanyaannya, ini hal-hal yang sederhana yang mungkin kita nggak pernah nanya, mungkin nggak pernah kita terpikir. Makanya dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, orang yang berpikir di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah selama 1 tahun. Orang yang berpikir di majelis ilmu atau lagi untuk ilmu selama 1 jam itu lebih baik daripada orang yang ibadah selama 1 tahun. Cuma hadir doang tapi untuk ilmu. Makanya orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Makanya kita harus punya ilmu sama sholat. Salah satunya sholat. Makanya kembali ke pertanyaan. Tadi bilangnya Allah butuh sholat kita kan? Tidak butuh. Tapi kenapa sih Allah suruh kita sholat? Malah kita diwajibkan, ya nggak? Diwajibkan sholat, ya nggak? Karena sholat itu hukumnya wajib. Nah pertanyaannya itu tadi kenapa? Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Tadi bilangnya nggak butuh. Kalau nggak butuh, ngapain disuruh? Ya kan? Sekarang disuruh, malah diwajibkan kita disuruh sholat. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa bu? Ngomong aja kenapa bu? Kenapa? Hah? Kita santai aja, diskusi aja, jangan terlalu apa ya, kayak enggak, biasa aja. Anggap aja kita lagi sering-sering. Kenapa bu? Ya, salah satunya benar. Ayo, ada yang jawaban yang lain? Cari di bawah. Ya, benar. Ayo. Ada nggak? Kenapa disuruh sholat? Nggak ada yang terpikirkan. Masa sebanyak ini pikirannya kosong semua, kan nggak mungkin. Pasti ada yang terpikir punya. Saya disuruh sholat ngapain gitu. Ayo, kira-kira kenapa saya disuruh sholat? Tadi katanya nggak butuh sholat saya. Terus kenapa saya disuruh? Iya kan? Hah? Kena wajib? Iya, malah diwajibkan. Nah, kalau disuruh ngapain? Ya kan? Kenapa jawabannya? Jawabannya adalah karena kita itu manusia yang lemah. Sadar nggak diri kita lemah? Kalau nggak sadar dirinya lemah, itu orang paling sombong di dunia. Sadar nggak diri kita lemah? Karena sholat itu salah satu cara kita minta tolong sama Allah. Makanya kita disuruh sholat. Biar apa?
kalau kita tuh sadar diri kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Makanya kalau kita dikasih cobaan, sabar, habis itu duduk sholat, itu gunanya. Kenapa dia nyuruh kita sholat? Karena dia tahu kita tuh hamba yang lemah, nggak akan bisa hidup tanpa Allah. Cuman kitanya nggak sadar, sering menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri bisa segalanya tanpa Allah. Iya kan? Sekarang kembalikan gini, di rumah sakit biasanya berobat. Kalau sakitnya parah, dokter biasanya ngomong apa? Saya udah berusaha, selebihnya saya serahkan kepada. Berarti apa? Kita menomorduakan Allah. Padahal Allah itu segala-galanya. Artinya apa? Segala sesuatu itu yang pertama kali kita harus serahkan adalah curhatnya kepada. Belum ke sosmed dulu, belum ke status WA dulu. Yang pertama kali harus kita curhatin adalah kepada Allah. Cuman kita ini sebagai manusia yang lemah gak sadar kalau diri kita itu lemah, ngakunya hebat. Saya udah kerja keras makanya saya begini, ya saya udah kerja keras dari pagi bangun sampai sore, udah punya mobil, punya ini, karena saya kerjanya luar biasa. Gak sadar siapa yang paling praktik di sini, siapa yang paling praktik di sini. Karena sekarang kalau pertanyaannya 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, siapa yang yakin bisa bernapas? Pulang dari ini siapa yang yakin bisa nyampe rumah? Ayo, siapa yang yakin ibu pulang dari sini bisa nyampe rumah lagi? Siapa yang yakin? Gak ada ya? Yakin. Cuma kita merasa ya rencana saya besok mau kesana, mau sini, mau sini. Lupa kita. Yang perencanaan paling handal itu adalah siapa? Allah. Makanya segala sesuatu yang harus yang pertama kita serahkan adalah Allah. Makanya dapat kita jawabannya pertama tadi, Allah tidak butuh dengan sholat kita, tidak. Tapi kenapa Allah suruh sholat? Kenapa? Karena dia tahu kalau kita itu manusia yang lemah, kita butuh pertolongan Allah. Itu Al-Quran yang ngomong, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus sekarang pertanyaan ketiga, penting nggak sholat? Kenapa penting? Pertama tadi pertanyaannya, Allah butuh sholat kita kan? Ingat-ingat tuh bro, Allah tidak butuh sholat kita. Kalau ibu sholat, kakak ya berdoa kata Allah, aku gak bakal ngaruh sama kalian. Tapi gitu biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia suruh sholat? Tadi katanya nggak butuh. Karena apa? Karena kita manusia yang butuh ditolong sama Allah. Nah yang ketiga lagi tuh, pertanyaannya, penting nggak sholat buat kita itu? Kenapa penting? Ayo, kenapa? Kalau penting itu kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa kita tuh penting nggak sholat? Ayo. Coba berpikir aja. Kita itu kalau lagi berpikir di majelis ilmu, artinya kita lagi memikirkan tentang Allah. Ibadah itu loh. Lagi berpikir tentang ilmu itu ibadah. As-salatu ibadatin, faman ata'aha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau kamu mengerjakan sholat, maka kamu lagi mendirikan agama. Tapi kalau kamu lagi meninggalkan sholat, berarti kamu meruntuhkan. Kira-kira kalau kamu tanpa tiang, itu bisa berdiri kan? Nah, kalau orang nggak sholat kira-kira gimana? Raga yang berdiri tapi hatinya belum tentu. Nah, itu yang pertama. Kenapa sholat itu penting? Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Kalau tiangnya agama, otomatis harus tetap didirikan. Kalau tanpa tiang, maka rumahnya akan roboh. Jadi mulai sekarang sholat, jangan tidak sholat. Maksudnya bukan orangnya yang roboh, tapi pondasi Islamnya akan roboh, imannya akan roboh. Jadi kalau terpanggil ketika diajak ngaji, ada aja itu alasan. Ya kan? Yang tadinya katanya nggak sibuk, disibuk-sibukin. Ya, diajak ngaji dengerin sebentar aja. Yang tadinya luar waktunya giliran ngaji, saya mau ada janjian, saya mau ada arisan. Ya kan? Kenapa? Yang bicara Tuhan iman. Kalau diajak doang dari mulut ke mulut biasanya tidak terpanggil, tapi kalau hatinya yang terpanggil, itu dimanapun sibuknya kita akan selalu menyempatkan diri untuk datang. Kenapa? Jangan lihat pengajiannya, enggak. Sekali lagi saya katakan, jangan lihat pengajiannya. Di pengajiannya mengecek-ecek, tapi ambil apa yang bisa kita ambil di situ. Itu yang harus kita ambil. Mungkin dari ilmunya nggak ada, mungkin dari cara berbagi gimana, atau yang nggak ada diambil sama sekali nggak apa-apa. Cukup silaturahminya. Kan mas silaturahmi juga menyambung dan semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi jangan berpikir pengajian cek-cek apa itu enggak. Yang penting semuanya
semuanya itu datang pasti ada hikmah yang tersimpan, yang terselubung di situ. Jangan berpikir yang macam-macam dulu, yang penting datang aja dulu. Ya, biasanya kalau udah bicara hati, mau gimana pun mau nilainya, mau gimana pun seruannya, pakai tolak pun di kupingnya, kalau panggilan hatinya belum datang, imannya belum ada, maka itu tidak akan pernah mau datang. Ya, tidak akan pernah mau datang. Nah, itu tadi seberapa pentingnya. Yang pertama, sholat itu adalah tiangnya. Sholat itu penting karena sholat itu merupakan bagiannya dari rukun. Hafalkan rukun Islam. Ibu-ibu masih saya tanya, hafalkan rukun Islam? Apa? Buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam itu didirikan di atas 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Jadi kalau ngakunya orang Islam ya harus sholat, jangan ngakunya Islam Islam KTP, Islamnya doang tapi nggak mau sholat. Kita udah berjanji loh, setelah syahadat kita sholat. Maka mau tidak mau, kalau kita sudah masuk kategori asyhadu alla, tapi kita udah berjanji, konsekuensinya harus siap sholat. Jangan yang mau sholat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa lagi? Sholat itu merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Apa? Inna awwal ma yuhasabu hisab bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Artinya apa? Di hari kiamat nanti amalan pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya insya Allah akan. Tapi pertanyaan sekarang, selama ini kalau saya tanya, sholat kita ada gak yang menyentuh khusyuk? Kira-kira ada nggak? Jujur aja, sekian lama kita sholat, ini udah gila-gila. Umur udah berapa nih? 70, udah 70-an tahun, tapi belum pernah merasakan ketika sholat itu benar-benar menghadirkan hati. Belum. Nah, nanti pengajian ini saya akan bahasanya mengajarkan bagaimana trik-triknya supaya kita bisa menghadirkan hatinya sudah sholat benar-benar fokus banget. Jadi maksudnya pikiran yang lain itu tidak akan sempat terpikirkan gara-gara memikirkan bacaan sholat. Enggak sih, ketika sholat itu kita menghadirkan rasa? Perlu nggak? Ini pertanyaan terboleh dalam. Jadi pertanyaannya klasik umum dasarnya. Sekarang pertanyaan lebih dalam lagi. Perlu nggak sih ketika sholat itu menghadirkan rasa? Kenapa? Kenapa perlu itu? Kenapa enggak? Kalau berapa selesai salah mudah. Yang penting sholat. Nah, kenapa harus perlu rasa? Kenapa nih? Kenapa kira-kira? Kenapa kita perlu menghadirkan rasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebenarnya bukan ibu saja, semua juga pasti merasakan. Kenapa? Yang keluar terucap di mulut saya, tapi hatinya tidak mana? Enggak. Jangankan kita sampai sujud atau berrukuk, baru Allahu Akbar saja. Yang tadi masalah saya bilang tadi, jangan sholat kita hanya digunakan untuk mengingat sesuatu yang tidak kita ingat. Benar nggak? Sesuatu yang tadi itu ya hilang, coba saya sholat. Kalau sholat pasti kan ketemu. Nah, itu sholat kita bukannya menghadap Allah, malah digunakan sebagai mengingat sesuatu yang tadi saya lupa. Jahat itu. Padahal ketika kita sholat itu kita lagi menghadap siapa? Menghadap orang yang bahasanya itu Mahazat yang menciptakan kita. Tapi ketika menghadap bukannya hatinya kepada orang yang menciptakan, tapi malah selain hati. Kira-kira begitu ya Bu? Ibu punya suami dulu, ya kan? Suami, cuma sebabnya tadi hiburan sama suami. Saya udah cerita panjang kali lebar sama suami, ya kan? Cerita panjang kali lebar sama suami. Suaminya nggak ngerti. Maksudnya suaminya bukannya mikirin masalah kita, mikirin masalah lain. Kira-kira sakit hati kan? Sekarang posisinya apa? Posisinya itu di posisinya apa? Ketika kita lagi menghadap Allah, bunyinya sholat bunyinya. Tapi ketika sholat yang kita pikir bukan Allah. Kira-kira gimana? Kita aja, yang manusia biasa sakit hati loh. Gara-gara suami nggak mau dengerin. Iya deh, gara-gara suami nggak boleh dengerin. Gimana dengan Allah? Nah, itulah gunanya ketika kita perlu menghadirkan rasa ketika kita sholat. Makanya kata Allah, kata bahasa dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nisa ayat 142, orang yang sholat tanpa menghadirkan rasa itu seperti orang munafik.
Nah, kita tahunya ciri-ciri orang munafik itu ada berapa sih? Kalau saya tanya ciri-ciri orang munafik yang kita tahu ada berapa? Ada tiga. Kalau berkata dia, kalau berjanji dia, kalau diberi amanat dia, cuma tiga yang kita tahu. Tapi dalam surat bahasanya dalam surat Hadis ayat 4, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Bahasanya apa? Dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan malas. Maksudnya apa malas? Ketika orang baca ayat panjang marah-marah. Ya kan? Ketika baru baca ayat berapa aja udah muak duluan. Iya benar kan? Baru Al-Fatihah belum selesai udah muak duluan. Itu malas-malas sholatnya. Tapi mereka akan sholat bagus, kata dalam surah An-Nisa itu, ketika mereka dilihat orang, maka itu termasuk ke dalam dosa riya. Itulah gunanya kita, kenapa sholat itu perlu menghadirkan rasa. Cukup tahu. انصر سني ولي مربوط سن المهدي مربوط سن المهدي انصر خني ولي يا انصر خني ولي انصر خني ولي واللي ما يشعرني Masya Allah, semoga semua yang kita dengar dan bagikan hari ini jadi kebaikan yang mengalir terus ya Bu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya bareng Family Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.